1 Timotius pasal yang ke-6, saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 berkata demikian. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Sekali lagi saya bacakan, dibilang memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi saudara, hari ini Tuhan memberikan kepada kita sebuah peluang untuk mendapatkan, menerima, mengalami keuntungan yang besar. Dan itu saudara akan kita terima ketika kita melakukan ibadah. Nah, itu sebabnya malam ini sungguh-sungguhlah hatimu, siapkan hatimu bersama dengan seluruh keluarga, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami mendapatkan keuntungan dalam hidup kami lewat ibadah yang kami lakukan. Itu sebabnya biarlah kiranya ada rasa cukup, ada rasa syukur yang kami naikkan kepadamu dalam ibadah ini. Karena sesungguhnya kami tahu, kami mengerti Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir, agar semua boleh menyukakan hatimu. Engkau disenangkan, dipuaskan lewat ibadah ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari angkat pujian ini. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita menjadi cemas. Kenapa? Karena ada Allah yang selalu menyertai kita. Ada Allah yang maha kuasa bersama dengan kita. Mari katakan, tak usah kau takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
besar Tuhan, Engkau agung, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Shaddai. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkau layak Tuhan, Engkau layak, layak disembah. Yesus, kuduslah Tuhan, kudus Engkau Bapa, kudus Kau Yesus, Engkau kudus, Engkau mulia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau mulia Yesus, Engkau sungguh agung Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, ini hati kami Tuhan terangkat menyembah-Mu. Ini hati kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, menyembah-Mu Yesus, Engkau agung Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, oh Yesus. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Lihat hati kami yang menyembah-Mu Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu.
hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Selidikilah hati kami, Tuhan. Lihatlah apakah kami sungguh mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu, Tuhan, karena Engkau baik. Lebih besar kasih-Mu, Tuhan. Yesus, Yesus, kami sujud, kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sadar siapa kami. Kalau hari ini kami ada, kami tahu karena itu semua kebaikan-Mu, Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, tapi hanya karena kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur, 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 syukur bagi-Mu Tuhan. Mengucap syukur kami padamu buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih. Oh Yesus, haleluya. Allahku
kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang peduli memperhatikan setiap kami. Engkau meminta pada kami untuk kami hidup bagi-Mu. Dan biarlah segenap hidup ini Tuhan, kami boleh persembahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, pujian penyembahan kami, biarlah menyukakan hati-Mu. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, berbicaralah lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Biarlah kiranya setiap kata, setiap kalimat firman itu benar-benar perkataan-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Kami buka hati kami Tuhan, berbicara kepada kami. Tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan maksud-Mu Tuhan dengan baik, dengan benar, supaya umat-Mu mengerti, mereka hidup punya kekuatan, mereka hidupi dalam hidup mereka, dan nama-Mu Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin sampaikan satu renungan buat kita sekalian yang merupakan satu nasihat untuk kita semua, supaya kita ini bisa hidup dengan tenang, dengan damai di dalam kasih Tuhan. Apa yang harus kita perhatikan? Saya akan membacakan satu ayat dari kitab Ibrani, saudara, pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik kalau kita perhatikan, ada 3 hal yang harus saudara dan saya perhatikan baik-baik. Yang pertama, Alkitab bilang, janganlah kamu menjadi hamba uang. Sekali lagi saya bilang, yang pertama berbunyi, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jadi saya, saudara, kita semua sebagai umat Allah, Alkitab bilang, jangan menjadi hamba uang. Saudara, barangkali waktu kita masih kecil, atau barangkali sekarang pun, ada banyak orang kadang-kadang menghayal. Mereka mungkin berpikir, aduh, andai kata saya punya uang banyak, saya bisa beli baju yang mahal, saya bisa beli perhiasan, saya bisa jalan-jalan, saya bisa ini dan itu, segala macam. Bayangan kita itu, saudara, aduh enak sekali kalau saya punya uang banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengerti bahwa hidup di dalam dunia ini kita membutuhkan uang. Saudara-saudara, tidak mungkin rasanya kita ini tidak memerlukan uang. Di dalam dunia ini, saudara dan saya
pasti kita sangat membutuhkan yang namanya uang. Apakah kita membutuhkan uang itu salah? Tidak, saudara. Tapi yang jadi persoalan di sini, yang Alkitab tegaskan, yang Alkitab ingatkan kepada saudara dan saya, dibilang jangan menjadi hamba uang. Tuhan tidak pernah melarang kita punya uang. Entahkah itu uang sedikit maupun uang yang banyak, tidak pernah dilarang. Alkitab tidak pernah melarang untuk kita menjadi orang yang kaya, tidak pernah. Karena di dalam Alkitab pun saudara kita lihat ada orang-orang, tokoh-tokoh Alkitab adalah orang-orang yang diberkati kaya raya. Jadi saudara-saudara, persoalannya bukan banyak atau sedikitnya uang. Tetapi di sini yang ditekankan posisi kita, hati kita terhadap uang itu. Ini yang perlu benar-benar kita perhatikan. Diingatkan, dibilang, jangan menjadi hamba uang. Kita tahu berulang-ulang sering saya katakan apa artinya seorang hamba. Seorang hamba, saudara, adalah orang yang sudah tidak punya hak apa-apa. Artinya seluruh kehidupannya itu menjadi milik daripada tuannya. Segala-galanya, saudara. Jadi coba saudara bayangkan, andai kata kita ini adalah seorang hamba dari uang, uang itu yang menjadi tuan kita, maka saudara, kita ini akan ada di bawah perintah, akan ada di bawah kuasa daripada uang itu. Kita harus hati-hati. Atau barangkali saudara berkata begini, Pak, tapi saya kan gak punya uang. Tidak mungkinlah saya itu menjadi hamba uang. Pak, saya ini kan bukan orang kaya. Kalaupun saya ada uang ya cuman untuk hidup cukup sehari demi sehari saja. Jadi gak mungkin rasanya saya menjadi hamba uang. Saudara-saudara, saya kira itu bukan jaminan. Kenapa? Saya membaca sebuah artikel, saudara-saudara, yang ditulis oleh seorang anak Tuhan yang bernama saudara Patricia Lestari. Dia mengamati dan dia coba memberikan ciri-ciri. Ya, saudara, dia memberikan ciri-ciri, bahkan dia mencatat ada 10 hal yang bisa menandakan orang itu hatinya mulai dikuasai oleh uang. Saudara, saya akan coba bacakan. Coba saudara perhatikan. Saya khawatir jangan-jangan kita ada di sana. Ya, yang pertama, ini ciri-ciri orang, saudara, yang menjadi hamba dari uang. Yang pertama dikatakan orang itu akan sangat berhemat, bahkan cenderung pelit. Saudara-saudara, hemat bahkan cenderung pelit. Jadi benar-benar saudara sepertinya berhemat, tapi sesungguhnya orang itu terlalu pelit. Ya, hati-hati saudara ya. Lalu yang kedua dibilang begini, orang yang diperhamba menjadi hamba dari uang, dia rela hidup prihatin asal saudara tabungannya, rekeningnya tidak terkuras. Jadi dia benar-benar menahan segala sesuatunya, begitu saudara ya, supaya uang itu jangan sampai berkurang. Lalu yang ketiga, orang yang menjadi hamba uang itu tidak mau berobat ke dokter dengan alasan wah biayanya mahal, dengan alasan sudahlah tidak apa-apa, padahal dia tahu sakit. Saudara-saudara, jadi lihat, ada kan orang-orang yang seperti ini. Aduh, buat apa ke dokter? Sudahlah, diam saja di rumah. Dan seringkali saudara tahu akibatnya bisa semakin parah dan semakin parah. Alasannya apa? Mahal, padahal uangnya banyak, begitu saudara ya. Lalu saudara, yang berikut dibilang orang yang menjadi hamba uang itu tidak suka rekreasi. Dia pikir saudara ya jalan-jalan itu pemborosan. Apalagi kalau jalan dengan istri, dengan anak-anak, belum ongkosnya, belum jajannya, belum oleh-olehnya, begitu kan saudara. Jadi mereka bilang itu pemborosan. Saudara-saudara, saya tahu rekreasi bukan satu kewajiban yang harus dilakukan. Tapi bukankah di dalamnya juga ada sesuatu yang positif yang bisa kita dapat? Ada keakraban dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Dan itu saudara dirasa begitu indah. Apalagi kalau saudara yang masih memiliki anak-anak, katakan anak-anak masih kecil. Saudara, itu masa-masa yang tidak akan terlupakan oleh anak.
Jadi saudara-saudara jangan terlalu berpikir, aduh nanti bagaimana uangnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kan rekreasi itu nggak perlu harus di tempat yang mahal. Saudara bisa saja jalan kemana, mungkin ke taman kota begitu kan. Cukup naik delman, bisa tertawa dengan anak, kan cukup seperti itu. Jadi soal mahal atau murahnya itu kan tergantung kepada kita saudara. Jadi mari, ada orang-orang yang benar-benar pelit saudara, tidak mau. Karena apa sebetulnya? Bukan tidak punya uang, tapi takut keluar uang begitu saudara ya. Lalu saudara, yang keenam dibilang begini, orang yang menjadi hamba uang itu biasanya sangat tertutup, tidak mau bersosialisasi. Kira-kira kenapa? Saudara tahu kenapa? Jangan-jangan kalau saya kumpul-kumpul nanti saya diminta sumbangan nih. Jangan-jangan nanti saya harus bayar ini dan itu, makan, barang segala macam. Ada saudara orang-orang yang seperti itu. Lalu juga yang ketujuh dibilang begini, tidak berani jujur tentang besarnya penghasilan kepada pasangan hidupnya, kepada suami, kepada istrinya. Ya, saudara kenapa? Wah nanti jangan-jangan dipakai, nanti jangan-jangan begini dan begitu. Biasanya ini mulai menjadi tanda-tanda saudara, orang yang hidupnya itu diperbudak, diperhamba oleh uang. Lalu juga dikatakan saudara yang ke-9, yang ke-8 sudah dibilang selalu stres dan tidak pernah merasa bahagia. Padahal uangnya ada gitu saudara. Tapi dia seperti tidak tenang, saudara, gelisah. Apalagi kalau uangnya katakan tabungannya mulai menurun ya saudara. Mulai menurun, wah itu semakin stres dia saudara. Semakin tidak tenang. Ya, saudara, yang ke-9 ciri-cirinya dibilang begini, sangat menjaga keutuhan barang-barang miliknya ya. Karena apa? Mereka membeli barang baru berarti kan pemborosan uangnya. Artinya begini loh saudara, bukan berarti kita tidak menjaga barang kita, bukan itu. Tapi rasanya saudara, itu apa ya, boleh dibilang mungkin rumahnya itu penuh dengan sampah, penuh dengan rongsokan. Barang-barang yang sebetulnya memang sudah tidak layak pakai, sudah tidak harusnya ada di rumah. Tapi rasanya sayang, masa saya harus beli lagi gitu saudara. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, hati-hati. Tapi bukan berarti saya bilang tadi, udahlah kita asal-asalan tidak kita pelihara barang kita. Bukan itu ya. Lalu yang ke-10 dikatakan saudara, orang yang biasanya itu menjadi hamba uang, dibilang selalu curiga dan berprasangka bahwa orang yang mendekatnya itu bermaksud baru atau bermaksud saudara untuk memanfaatkannya. Ketika ada orang mulai baik, ketika ada orang mulai menyapa, kadang-kadang secara tidak langsung saudara muncul nih dalam hati, jangan-jangan nih orang baik sama saya mau pinjam uang nih, jangan-jangan orang ini mau memanfaatkan saya. Jadi mulai muncul pikiran-pikiran yang seperti itu. Jadi saudara, kalau kita perhatikan dari poin yang pertama sampai poin yang ke-10, kita lihat saudara, coba perhatikanlah diri ini. Memang kelihatannya, oh itu sih belum apa-apalah. Tapi waspadai saudara. Ketika kita mulai nampak akan hal-hal itu, kita perlu segera sadar gitu saudara. Sebab ketika seseorang menjadi hamba, saudara-saudara, saya bilang tadi, tidak mudah untuk melepaskan dirinya. Seorang hamba dapat merdeka, saudara, ketika ada orang lain yang menebusnya. Kalau tidak, saudara, dia akan menjadi hamba, saudara, untuk waktu yang begitu lama sekali. Memang di dalam aturan orang-orang Yahudi ada yang disebut dengan tahun Yobel, tahun pembebasan. Para hamba di situ diberikan kebebasan, keputusan untuk bebas atau tidak. Tapi saudara, apakah mau selama itu kita akan menjadi hamba daripada uang? Ingat baik-baik saudara, orang berkata kalau uang itu menjadi tuan atas kita, maka saudara, dia akan menjadi tuan yang kejam. Dia akan menjadi tuan yang jahat, yang memperbudak kita. Dan saudara-saudara, tidak sedikit orang akhirnya hancur kehidupannya karena menjadi hamba dari uang. Kenapa mereka korupsi? Saudara, bukan karena mereka kan gak punya uang.
Kenapa mereka harus menipu? Banyak kali saudara bukan karena mereka tidak punya uang untuk mereka beli makanan, bukan. Tapi nyata-nyata kita lihat saudara, ini orang yang memang diperbudak oleh uang. Nah, jadi saudara-saudara, mari jangan sampai kita terjerumus di sana, saudara. Jangan sampai akhirnya kita menjadi budak dari uang itu. Sebab bahaya, saudara. Ketika orang sudah menjadi budak daripada uang, apapun juga dia halalkan, apapun juga dia lakukan, yang penting dia dapat uang. Dia rela melakukan dosa, dia rela saudara mengerjakan hal-hal yang jahat, yang penting dia dapat uang. Bahkan tidak sedikit kita lihat, karena uang saudara, orang meninggalkan imannya. Nah, jadi saudara-saudara, hati-hati. Biarlah kita mau menjadi hamba dari Tuhan, bukan hamba dari uang. Jadi ingat, yang pertama, Alkitab nasihatkan kita, janganlah kamu menjadi hamba uang. Yang kedua saudara dibilang begini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Nah, jadi ini kan berkaitan nih saudara. Sebab begini loh saudara, kalau kita bicara tentang berapa banyak sih yang disebut cukup itu, saudara, seringkali itu kan relatif sekali. Barangkali untuk orang tertentu, saudara, kebutuhan hidupnya itu yang disebut cukup Rp1.000. Tapi untuk orang lain barangkali Rp2.000. Atau orang yang lain lagi mungkin hanya cukup Rp500. Jadi begitu relatif sekali. Masing-masing kita ini kan punya ukuran. Saudara-saudara, dinasehatkan di sini dibilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi jangan kita tahu ada peribahasa bilang, besar pasak daripada tiang. Saudara bisa bayangkan, saya kira saudara ngerti apa maksud peribahasa ini. Kalau tiangnya kecil, dia harus menopang satu pasak yang besar. Mungkin untuk sekian waktu kelihatannya kuat. Tapi kan lama-lama hancur, saudara. Nggak mungkin tahan. Nah, demikian juga, saudara, di dalam kehidupan manusia. Kalau manusia hanya mengikuti gaya hidupnya, keinginan-keinginan hidupnya, tanpa memperhatikan kemampuan yang ada padanya, ini kan bikin celaka, saudara. Saudara-saudara, hati-hati. Kita ini memang sekarang ini hidup katakan dikurung, dikelilingi oleh segala macam hal yang menarik kita, saudara, untuk menjadi orang-orang yang konsumtif. Banyak, saudara, hal-hal yang merangsang keinginan kita. Kita sudah punya katakan handphone 1, pengen 2, pengen 3, sudah harga segini, pengen naik lagi. Itu keinginan-keinginan yang tidak akan pernah habis. Saudara, beberapa hari yang lalu saya membaca berita-berita, saudara, yang sangat memprihatinkan. Seorang anak SMA, para mahasiswi rela katakan menjual dirinya. Untuk apa? Memenuhi keinginannya, pengen punya handphone yang lebih baik, pengen punya handphone yang lebih mahal. Tapi dia tidak punya uang. Orang tuanya tidak mampu membelikannya. Akibatnya dosa yang dia lakukan. Jadi saudara dengar baik-baik. Alkitab ingatkan nih kepada kita. Kita kan tahu masing-masing kita, kemampuan kita nih, tahu kita ini, saudara. Dan cobalah sesuaikan. Sebab saya pikir, saudara, kalau kita bicara soal makan, kan kita tidak harus makan selalu di rumah makan yang mewah, yang mahal harganya, kan tidak harus seperti itu. Saudara barangkali cukup katakan saudara beli ikan asin, mungkin saudara cukup beli ikan lah di pasar, saudara makan sama-sama, itu kan cukup. Atau saudara cukup dengan menggoreng tempe. Jadi saudara-saudara lihat, seringkali saudara, kita ini terjerumus kepada persoalan-persoalan keuangan. Kenapa? Karena kita tidak mau mengukur kemampuan kita. Kita tidak bisa menguasai, mengendalikan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang ada pada kita. Kita lihat teman kita punya televisi yang lebih besar, kita kepengen. Kita lihat teman kita ganti HP, kita kepengen. Sementara saudara, kita tahu kemampuan kita tidak mungkin. Jadi saudara-saudara, mari perhatikan ini baik-baik.
Saudara, memang saya katakan begitu banyak kemudahan hari-hari ini untuk kita mendapatkan barang-barang itu. Saudara bisa kredit dengan cara mencicil. Bahkan banyak kali sekarang saudara lihat pinjaman-pinjaman online itu ditawarkan loh saudara. Saya katakan saudara, hampir katakan setiap hari lah itu dari salah satu bank saudara. Ini bukan pinjaman online, bank resmi saudara. Saudara selalu telepon menawarkan, "Pak, ini ada dana sekian, bunganya sekian." Saya selalu berkata, saya tidak mau. Saya tidak berani. Saya tidak mau. Bukan saya tidak butuh uang, tapi saya tidak mau, nanti saya nggak bisa bayar. Saya ngerti kemampuan saya untuk membayar itu. Nah, jadi saudara-saudara, mari ingat baik-baik. Kenalilah dirimu, kenalilah kemampuan yang ada padamu. Jangan sampai karena kita ini mengikuti keinginan kita, mengikuti nafsu kita, mengikuti gaya hidup dunia ini yang begitu konsumtif, akhirnya saudara, kita terjerumus dalam kesulitan-kesulitan yang membuat kita menjadi stres. Jadi ingat yang kedua, Alkitab bilang, biarlah kita hidup sesuai dengan apa yang ada pada kita. Cukupkanlah saudara. Saudara punya uang 1.000, cukupkan dengan uang 1.000. Punya uang 10.000, cukupkan dengan uang 10.000. Saudara-saudara, orang bilang begini, "Pak, iya kalau uangnya ada. Saya kan tahu kebutuhan saya katakan 1.000 rupiah, tapi uang saya ada 500. Nggak mungkin cukup kan Pak?" Saudara, saya mengerti akan hal itu. Tapi dengar hal yang ketiga. Hal yang ketiga memberikan satu jaminan saudara tentang dua hal yang di atas ini. Artinya begini, ketika yang pertama kita tidak menjadi hamba uang, ketika yang kedua saudara kita coba mencukupkan diri kita dengan apa yang ada, mungkin kita bilang, "Aduh, nggak mungkin Pak, kebutuhan saya sekian, sementara pendapatan saya hanya sekian." Dan di atas kertas itu sesuatu yang tidak mungkin dapat dicapai. Saudara-saudara, saya sekali lagi mau bilang, saya memahami hal itu. Masing-masing kita ini kan punya kebutuhan standar. Katakanlah anak sekolah kan harus bayar SPP-nya. Kan gak mungkin saudara bayar SPP setiap bulan diminta umpama 10.000. Lalu kita bilang sama sekolah, "Wah, saya gak punya uang, hari ini saya cuma bayar 1.000 lah bulan ini." Lalu bulan depannya saudara kebetulan kita punya uang, ya sudahlah bayarnya 2.000 saja. Bulan depannya gak ada uang, bayar 500. Memang gak mungkin seperti itu. Tapi dengar baik-baik, ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, ketika firman Allah menasehatkan kepada kita untuk kita tidak menjadi hamba uang, untuk kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, ada janji Tuhan, saudara. Apa janji Tuhan? Yang bagian terakhir dia bilang begini, karena firman Tuhan bilang, "Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu." Saudara, ini satu jaminan loh. Ini satu kepastian pemeliharaan Allah yang luar biasa. Rasul Paulus, saudara, ketika dia bicara dengan jemaat di Filipi, jemaat di Makedonia itu, apa yang dia bilang? Dia bilang begini, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya di dalam Kristus Yesus." Jadi saudara lihat, Allah yang punya kemampuan memenuhi, Allah yang punya kemampuan untuk mencukupi, Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Artinya dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang jadi masalah di sini, saudara percaya tidak? Percaya tidak saudara bahwa Tuhan itu benar-benar ada menyertai kita? Tuhan itu tidak membiarkan kita. Lalu orang bilang, "Pak, kalau Tuhan gak membiarkan saya, kok keadaan saya seperti ini? Kok saya gak punya ini? Saya gak bisa begini dan begitu." Saudara-saudara dengar baik-baik. Ketika Tuhan menyertai kita, itu kan bukan berarti tidak ada masalah. Ketika Tuhan berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau," itu bukan berarti Tuhan membuat semua jalan di depan kita ini rata, jadi bagus semua. Kan gak begitu. Saudara lihat, ketika Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyertai mereka.
Bukan berarti perjalanan mereka perjalanan yang lurus, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa persoalan, tapi persoalan demi persoalan justru terjadi. Sebetulnya sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh berpikir salah di sana. Ketika kita lihat ada masalah, ketika mengalami kesulitan, mungkin dalam hal keuangan, mungkin dalam hal-hal lain. Ingat saudara, ketika ada Tuhan, dengar sekali lagi, ketika ada Tuhan menyertai kehidupan saudara, nggak perlu takut deh saudara. Saya baca di dalam Alkitab saudara, Tuhan itu nggak pernah kehabisan akal. Tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Benar deh saudara. Saya mau katakan sungguh kepada saudara, saudara-saudara orang kadang-kala berpikir tentang diri saya, wah saya itu serba berkecukupan. Ya kadang-kala saya berkata amin dan puji Tuhan. Tapi kan saudara tidak pernah tahu hal yang sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidup saya. Bagaimana pergumulan saya, kan orang tidak tahu sepenuhnya. Tapi satu hal yang saya mau katakan sama saudara, berulang-ulang saya bilang, saya mengalami benar-benar pemeliharaan Tuhan. Kadang-kala secara manusia kita pikir bagaimana nih? Bagaimana ini? Tapi saudara-saudara, sampai hari ini saya mau katakan, Tuhan selalu ada. Apa yang Dia katakan bahwa aku tidak biarkan engkau, aku tidak akan biarkan kau seorang diri. Itu saya alami saudara. Pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata, begitu ajaib di dalam kehidupan saya. Dan saya tahu saudara, janji ini tentu bukan hanya untuk saya kan. Tapi untuk setiap kita, untuk saudara dan saya, untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, jangan karena kita mengalami persoalan, mengalami kesulitan, lalu kita berpikir, wah saya harus cari uang mati-matian yang akhirnya kita ini menjadi hamba uang. Hati-hati saudara, ingat ada Tuhan yang selalu menyertai saudara. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saudara. Jadi saya berpikir saudara, harusnya kalau kita menyadari akan hal ini, kan kita nggak perlu terlalu cemas, tidak perlu terlalu takut, tidak menjadi penuh dengan kekhawatiran setiap hari tentang apa yang harus kita makan, harus kita bayar dan ini dan itu. Karena sekali lagi saya percaya saudara, Tuhan ada kok menyertai kita. Waktu Yesus dan murid-muridnya sedang menyeberang perahu, dan saat itu dibilang Yesus tertidur di atas perahu itu. Ada badai besar, ada gelombang, ada angin besar. Dan mereka murid-murid ketakutan semua. Mereka bangunkan Yesus saudara. Dan mereka bilang, Guru, engkau tidak peduli kami ini binasa. Saudara lihat, banyak kali kita berpikir seperti itu bukan? Kita berpikir, mana Tuhan? Mana katanya Dia tidak meninggalkan saya? Mana katanya Dia tidak membiarkan saya? Buktinya seperti ini. Saya diterpa oleh bermacam-macam persoalan. Saudara-saudara, lalu Yesus bangun. Apa yang Yesus bilang? Kamu itu kurang percaya. Kamu kenapa sih kok kamu jadi panik begini? Kenapa kamu tidak percaya? Saudara-saudara, sementara Yesus ada bersama dengan mereka, tapi mereka sepertinya begitu ketakutan. Di mana masalahnya? Masalahnya Yesus bilang karena kamu tidak percaya. Nggak mungkin perahu ini akan tenggelam. Tidak mungkin katakan perahu ini akan membinasakanmu. Karena aku ada bersama denganmu. Saudara-saudara, saya berdoa, saya berharap ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Ingat, jangan menjadikan dirimu sebagai hamba uang. Yang kedua, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Sebab yang ketiga berkata, Tuhan tidak membiarkan engkau. Tuhan tidak menelantarkan engkau. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu ada di setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk nasihat dan kebenaran firman yang kami dengar. Kembali kami diingatkan di sini. Untuk hidup kami ini tidak menjadi hamba uang, tapi kami boleh mengabdikan diri kami bagi Engkau ya Tuhan.
Ajar kami, berikan kekuatan, hikmat kepada kami untuk kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bijak seperti yang Kau mau. Kami dapat mencukupkan hidup ini dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Karena sesungguhnya Engkau cukup bagi kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk mengerti ini lebih lanjut. Ajar kami untuk memahami ini lebih lanjut. Dan biarlah lewat kebenaran ini Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami boleh menikmati satu kehidupan yang indah dan sejahtera di hadapan Tuhan. Karena kami tahu ada Engkau yang bersama kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, setiap pribadi yang sudah mengikuti ibadah ini. Turunlah kiranya damai sejahtera-Mu, anugerah dan berkat-Mu dalam hidup mereka. Pribadi mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, pekerjaan dan usaha mereka diberkati. Apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Dibuat semua menjadi berhasil. Pergumulan-pergumulan yang mungkin sedang dihadapi malam hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan membuka jalan, memberikan kelegaan kepada mereka sekalian, menopang, memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ada di antara mereka mungkin yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah mereka. Sakit penyakit Engkau tidak berhak atas tubuh umat-Mu. Di dalam nama Yesus, tubuh itu sudah ditebus oleh darah Yesus lewat pengorbanan di salib. Itu sebabnya demi nama Yesus, demi nama Yesus Kristus, sakit penyakit Engkau keluar dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Terimalah kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan dari sorga di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat segala anugerah kebaikan yang Tuhan limpahkan, Tuhan berikan bagi kami sekalian. Bapa, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin ada dalam pergumulan-pergumulan lain. Kepadamu kami serahkan mereka, Tuhan tolong mereka semua. Beri kekuatan, topang mereka dan buka jalan. Kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Turunkanlah anugerah-Mu dan perjelaslah rencana dan rancangan-Mu. Bawalah gereja-Mu ini Tuhan ada di dalam jalan dan kehendak-Mu. Biarlah kehadiran gereja ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada setiap kami, hamba-hamba-Mu, apa yang harus kami lakukan. Dan teruslah Tuhan lakukan koreksi dalam hidup kami. Kalau Tuhan dapati kami sudah salah melangkah, kembalikan kami ke dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masyarakat di sekitar tempat ini. Biarlah kiranya anugerah-Mu menjamah mereka, membaharui hidup mereka, melawat mereka, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kota Kuningan, berkati kota-kota lain, berkati Tuhan setiap tempat, umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun juga mereka berada. Turunlah berkat-Mu atas mereka sekalian. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa kami. Tuhan tolong bangsa ini di tengah-tengah situasi yang ada. Kami percaya Engkau tidak lepas tangan. Engkau ada, Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau akan menyelamatkan bangsa ini. Pemimpin-pemimpin bangsa kami juga Tuhan tolong, hikmat-Mu ada menyertai mereka. Kami berdoa secara khusus untuk penanganan masalah COVID ini. Tolong Tuhan, kami minta belas kasih, kami minta kemurahan-Mu, turunkan anugerah-Mu atas bangsa ini. Sudahkan ini Tuhan, biarlah kiranya COVID ini boleh segera berlalu dari muka bumi ini. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk ibadah besok remaja dan pemuda, ibadah hari Minggu. Engkau urapi hamba-hamba-Mu, urapi pelayan-pelayan-Mu dengan urapan yang khusus, yang kuat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Kami bersyukur malam ini dan kami kembalikan segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Dan saya ingin sampaikan pengumuman. Besok hari Sabtu ada ibadah pemuda dan remaja. Mari hadir saudara dalam ibadah pemuda dan remaja. Bagi pemuda remaja, mari hadir jam 6 sore di gereja. Hari Minggu saudara jam 8 pagi ada ibadah umum. Ya, saudara bisa hadir di gereja jam 8 pagi. Lalu jam setengah 10, jam 9.30 ada ibadah secara online khusus untuk ibadah anak-anak. Ya. Dan sore harinya saudara ada ibadah umum kembali jam 5 sore.
Saudara-saudara, itu yang mau saya sampaikan ya, khusus untuk nanti hari Minggu. Jangan lupa, saya ingin mengingatkan saudara bahwa setiap kita mari melakukan, memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah ya. Nah, khususnya bagi saudara yang datang ibadah di gereja, saya minta sekali lagi khususnya bagi saudara yang datang beribadah di gereja, baik itu ibadah remaja pemuda, baik itu ibadah di hari Minggu, ibadah umum, perhatikan saudara protokol kesehatan di gereja ini. Saudara datang pakai masker, saudara datang cuci tangan, saudara masuk nanti akan diukur suhu tubuhnya, lalu saudara duduklah di kursi yang sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Jadi saudara, saya minta seperti itu. Ini kan demi kesehatan kita bersama ya. Jadi gunakan masker, jangan lepas maskernya. Saya juga minta kepada pelayan-pelayan Tuhan, baik Bapak Ibu yang bertugas sebagai worship leader, singer, pemain musik, maupun yang berkhotbah ya. Mari gunakan face light saudara. Ini paling tidak saudara merupakan satu penerapan kita ya. Jadi saya berharap perhatikan ini baik-baik. Ya, saudara tetap berdoa. Jadi bukan kita takut dalam arti kita nggak percaya, bukan itu kan masalahnya, saudara. Tapi kita juga tidak boleh sembrono. Kita tetap, saudara, memperhatikan akan hal ini, lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Ya, dan saya percaya Tuhan akan menolong kita sekalian. Baik, saudara. Lalu saudara bisa memberikan juga persembahan kepada Tuhan lewat rekening gereja yang tertera, saudara bisa transferkan di sana ya. Berikan dengan sukacita karena Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Itu saja saudara ibadah pengumuman hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.